Bapak kami Adam, ya abuna Adam, atina syafa'ah, berikan kami syafa'ah. Apa kata Nabi Adam? Idhabu ila ghairi nafsi nafsi. Saya punya kesalahan, saya pernah melakukan dosa dan hilaf. Kamu pergi kepada selainku. Nafsi nafsi, kamu urus diri kalian, saya urus diri saya. Jangankan ngelindungin kalian, saya juga nggak tahu nih bisa ngelindungin saya apa enggak, kata Nabi Adam. Nabi Adam nyuruh kemana? Kan dilempar-lempar Pak, dioper-oper. Kepada Nabi Ibrahim, Khalilullah, jawabannya sama, idhabu ila ghairi nafsi nafsi. Dilempar lagi kepada Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, Ruhullah, Nabi Musa, Kalimullah. Enggak ada yang bisa nolong kecuali saat mana kita semua menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi akan mengatakan kalimat yang sama, Pak? Nafsi nafsi idhabu ila ghairillah. Enggak mungkin, Pak, kalimat itu keluar dari Nabi Muhammad, enggak mungkin. Rasulullah 1500 tahun yang lalu mencintai kita sebelum kita ada, merindukan kita sebelum kita ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, gini Pak, banyak ulama yang mengatakan peristiwa di padang mahsyar yang kita datang kepada Nabi Adam, betul, Nabi Adam gak mampu ngasih syafaat kepada kita. Nabi Adam ngoper lagi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ngoper kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh ngoper kepada Nabi Musa. Nabi Musa ngoper. Itu skenario Allah, Pak. Kenapa? Pertanyaan saya. Ini kata para ulama, Nabi Adam tahu betul kemuliaan Rasulullah. Kenapa nggak dari Nabi Adam langsung dioper ke Nabi Muhammad? Di situ skenario Allah. Allah pengen ngasih tahu kepada kita semua, nggak ada yang mampu siapapun, la nabi wala rasul, kecuali Muhammad ibn Abdullah, yang telah Allah berikan, Allah izinkan syafaatnya. Dari Nabi Adam langsung aja ke Nabi Muhammad kan bisa? Enggak, dioper-oper dulu biar Allah pengen ngasih tahu sama kita, nggak ada siapapun. La ruhullah Ibrahim, wala kalimullah Musa, wala ruhullah Isa, nggak ada yang mampu kecuali Habibi Muhammad. Nggak ada kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi riwayah, lamma waqafa Nabi sallallahu alaihi wasallam amamal jannah, faqala al jannah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, man anta? Faqala Nabi, ana Muhammad. Ana Muhammad ibn Abdullah. Ketika Nabi persis Pak, Bu, berdiri lempeng banget di depan pintu sorga. Sorga bilang, man anta, siapa engkau? Nabi menjawab, faqala Nabi, ana Muhammad ibn Abdullah. Saya Muhammad ibn Abdullah. Apa kata pintu sorga? Sungguh aku tidak diperintahkan oleh Allah untuk membukakan pintu sorga ini sebelum engkau, wahai Muhammad, masuk ke dalamnya. Jadi pintu sorga Allah nggak boleh buka sebelum Nabi Muhammad masuk. Siapapun itu nggak boleh dibuka sama Allah sebelum Nabi Muhammad masuk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sorga, dan aku nggak akan masuk ke dalam ini sorga sebelum saya bawa semua umat saya ikut bersamaku ke dalamnya. Tuh, Sayyidah Fatimah, putri tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bahasa kitanya mergokin dah. Kalau bahasa kitanya ngelihat langsung. Nabi berdiri doang di depan pintu sorga tapi nggak masuk. Apa kata Sayyidah Fatimah? Wahai ayah, kamu mau masuk pintu yang mana? Semuanya kebuka. Bahkan sorga nggak Allah ciptakan kalau bukan karenamu, wahai ayah. Tapi kok kamu cuma di depan aja nggak mau masuk? Rasulullah bilang, saya nunggu semua umat saya masuk bersamaku tanpa tertinggal satu pun baru aku masuk. Ada nggak yang lebih cinta dari Nabi? Ada nggak yang lebih Masya Allah dari Nabi? Yang lebih rinduin kita dari Nabi? Nggak ada. Nabi nangis Pak. Di hadapan sahabatnya pun pernah. Nabi nangis di hadapan sahabatnya. Lalu Nabi bilang, wa syauqa law ra'anna ihwani. Sungguh aku rindu banget pengen ketemu dengan saudara-saudaraku. Ini mungkin kisah juga sering kita dengar. Kata sahabat, ya Rasulullah, alasna ihwanuk, bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum ashabi. Ikhwani humul qaum alladzina ya'tuna min ba'di wa lam yarawni. Lah, kamu bukan saudaraku, kamu sahabatku. Saudaraku entar. Ada kelompok yang datang setelah aku wafat. Subhanallah, kata Nabi, dia bisa beriman kepadaku tanpa melihatku. Sahabat beriman melihat Nabi. Tapi kita luar biasa, kata Nabi. Ada satu kelompok kita yang disebut sama Nabi bisa beriman kita buat ngelihat wajahnya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Pak, ini bulan Maulid. Mohon maaf, tahun sebelumnya pun bulan Maulid. Ada tiap tahun ya. Wa insya Allah, Allah kasih sehat afiat, berkah umur, panjang umur. Tahun depan kita masih sehat, masih hidup, masih bisa bernapas, kita hadir lagi Maulid. Tapi Maulid ini bukan cuma ihtifal sanawiyah lah. Bukan cuma perayaan tahunan biasa aja. Mungkin tahun kemarin kita hadir, wah nggak kehitung Beb. Apalagi Masya Allah yang bikin Maulid Arba'in tiap hari kan. Bahkan sampai bulan Rabiul Akhir tuh kan bisa kan. Itu Masya Allahnya berkahnya luar biasa banget. Mudah-mudahan istiqamah. Tapi Pak, ketahuilah, andai misal Pak Ustadz Hermawan hadir Maulid entah di tempat mana sekali aja Pak. Sekali. Tapi sekalinya membekas Pak. Keluar dari majelis Maulid itu beliau cari-cari sunnah Nabi apa aja ya. Dikerjain semuanya. Keluar dari majelis Maulid itu ditambah banyak lagi salawatnya sama Nabi. Al-Fagir mungkin banyak banget hadir Maulid. Mungkin 40 kali, 50 kali dalam sebulan, mungkin bisa lebih mungkin. Tapi Pak, begitu-gitu aja Pak. Sunnah saya abaikan. Salawat sedikit ya biarin aja, mungkin bahkan tambah sedikit. Demi Allah. Yang hadir sekali Pak Ustadz Hermawan itu lebih afdol dari yang hadir banyak tapi mengabaikan sunnahnya Nabi, nggak memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi lebih istimewa lagi, yang hadir banyak, sunnahnya ditambah lagi, salawatnya dibanyakin kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab Pak, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitabnya Wasail Wusul ila Samailir Rasul maktub di halaman pertama Pak. Tepatnya halaman berapa saya lupa. Halaman pertama, insya Allah sebelah kiri paling atas. Beliau pernah bilang, maaf tangan kiri Bang. Beliau pernah bilang, kalau siapa-siapa orang yang pernah hadir di majlis maulidnya Nabi, di majlis, bukan cuma majlis maulid lah, majlis yang di situ diceritakan sejarah Nabi Muhammad, sirah Nabi Muhammad, perjuangan Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi, keagungan Nabi. Ada seseorang yang duduk di majlis itu, dia hadir, dia dengerin tuh para mubaligh, para penceramah, kiai, habaib, asatid menerangin tentang kemuliaan Nabi, keagungan Nabi. Dia hadir di satu tempat itu. Hadir lagi di maulid yang mana, sama dia dengerin kemuliaannya Nabi, keagungannya Nabi, sunnah Nabi begini, akhlak Nabi begini. Maulid demi maulid dia hadirin terus tuh. Tapi nggak bertambah di hatinya cinta sama Nabi. Nggak tergerak di hatinya buat ngejalanin sunnah Nabi. Nggak tergerak di hatinya buat banyak salawat sama Nabi. Kata Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, saya khawatir kalau ada orang yang begitu, dia udah duduk di majelisnya Nabi, dia dengerin kemuliaannya Nabi, dia dengerin keagungannya Nabi, tapi nggak berubah keadaan dirinya. Saya khawatir orang yang begitu, orang yang hatinya telah disestempel oleh Allah, hati yang sesat selama-lamanya. Hati-hati itu. Kita pengen hadir maulid, ya mohon maaf, yang kita cari Nabi, bukan kebuli. Iya Kak, ada nih. Ada orang yang modelannya macam-macam, Pak, Bu, macam-macam. Maulidnya belum datang. Cuman kadang jadwal maulid kita udah tahu. Wah, biasanya tuh Bapak Ono tuh, Ibu Ono tuh, ya Haji Ono, Haja Ono, ya Ustadz Ono, Ki Ono bikin maulid tuh. Belum datang maulidnya, udah ditandain, Pak. Ah, kalau yang Ono no, Bapak Ono no, gua kagak mau hadir. Lah ngapa emang? Tiap tahun gua hadir, nasinya perak. Nah ini mau nyari kebuli apa nyari Nabi nih? Wah kada, orang yang pulang dari majelisnya Nabi dikatakan falah, beruntung adalah orang yang keluar dari majelisnya Nabi pulang bawa Nabi. Gimana Beb pulang bawa Nabi? Muhyi bi sunnati, muhris bi adabi wa mukthir bi salah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang kita semua nih dari majelisnya Nabi, bisa bawa pulang Nabi. Gimana? Hidupin sunnahnya Nabi. Gimana? Jaga adab dan akhlaknya Nabi. Bagaimana? Banyakin salawat kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Satu orang sahabat pernah tanya, Pak. Ini terakhir. Mungkin udah pada lapar apa gimana ini. Satu orang sahabat pernah bertanya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dalam sehari semalam, katakan 1 kali 24 jam, berapa banyak aku harus bersalawat kepadamu?" Apa kata Nabi? "Masyiatah. Terserah Anda, terserah kamu." Ini sahabat bilang, "Ya Rasulullah, kalau begitu rubu ya Rasulullah. 1/4, Pak. 1/4 mungkin ya, kalau saya salah benerin. Dari 24 jam mungkin 6 jam, betul? Apa salah? 24 jam satu hari full, kalau 1/4-nya berapa? 6 jam, bener apa salah? Kalau salah benerin, gak apa-apa. Hah? Kurang lebih 6 jam. Sahabat bilang, "Ya Rasulullah, berapa banyak saya harus bersalawat kepadamu dalam sehari?" Kata Nabi, "Terserah kamu." Nih sahabat bilang, "Ya udah ya Rasulullah, kalau gitu saya sisihkan waktu 6 jam. 1/4 akan aku khususkan, gak aku buat apapun juga, melainkan khusus buat salawat kepadamu." Kira-kira nih Pak, belum saya lanjut lagi ceritanya nih, belum. 6 jam. Salawat khususin sama Nabi, pernah nggak? Aduh, 10 menit aja. Cuman kalau, cuman nih. Kalau dibalik pertanyaannya, 6 jam main HP, ya dikit amat, Beb. Saya main HP, Beb. Tuh apalagi yang HP-nya Cina. Iya kan? 100% bisa berapa jam. Saya mah main HP, Beb. Wah, lebih kayaknya 6 jam. Dari 100% sampai 0. Tuh HP lepas dari tangan saya karena baterainya mati, Beb. Kalau enggak masih nempel. 6 jam. Ini mohon maaf nih, Pak. 6 jam buat salawat. Enggak tahu deh. Mudah-mudahan ada, ya. Husnudzon saya ada. 6 jam. Salawat, Beb. Enggak, lo gaple mah mungkin. 6 jam, Beb. Dangdutan. Wah, setengah hari saya kalau dangdutan. Seharian saya kuat. Minta syafaatnya sama Nabi. Bagaimana tuh? Sahabat bilang, 6 jam ya Rasulullah saya fokusin buat salawat kepadamu. Apa Nabi bilang? Masya Allah, 6 jam luar biasa tuh banyak. Iya, Nabi bilang, Masya Allah, baik. Kata Nabi. Tapi Nabi bilang, fa in zita fa khair. Kalau kau bisa tambah 6 jam nih, Pak. Yang kita 15 menit aja udah, wah. Kita 15 menit udah kayak ngerasa, saya pecinta Nabi Muhammad. Ya nggak apa-apa daripada yang nggak sama sekali. Nggak apa-apa daripada nggak sholat, nggak apa-apa. Ini saya cuma nyeritain sahabat, biar buat patokannya kita. Jangan ngerasa udah 5, banyak banget sholat 5. Satu-satu, di duhur 1 ya. Apa sholat bisa mungkin 2 kali tergantung tahiyatnya dah. Ya kan? Ya 20 kali dah misalnya. Ya nggak apa-apa, cuman ya berat itu, Pak. Ini kisahnya sahabat bilang 6 jam loh, Pak. Nabi masih bilang kalau bisa ditambah lebih baik. Sahabat bingung. Wah, berarti masih kurang ya. Ya Rasulullah, idzan nisif ya Rasulullah. Kalau 6 jam 1/4 kurang, setengah akan aku sisihkan waktuku dalam sehari khusus. Saya nggak gunain buat apapun juga, melainkan khusus buat salawat kepadamu. Setengah hari 12 jam. Ada 12 jam ada. Wah, kalau tidur ada, Beb. Saya tidur kadang, kalau lagi capek banget, Beb. Waduh, duhur bablas, asar bablas, maghrib bablas. Kodok 5 waktu tuh pas subuh. Wah, ilah. Ada yang begitu ya? Hah? Ada apa ada ini? Hah? Ini sahabat bilang, 12 jam setengah hari khusus. Aku akan luangkan khusus untuk bersalawat kepadamu. Nabi bilang, yakfi. Cukup. Apa Nabi bilang gitu? Nabi bilang lagi, fa in zita fa khair. Kalau kau bisa tambah lebih baik. Wah, udah 12 jam nih, Pak. 12 jam. Kita kalau mengikutin bagus, tapi kalau kita nggak kuat jangan dipaksain. Sehari minimal kata para ulama, muhibbun Nabi, seorang pecinta Nabi nggak kurang. Ini tahfif loh, Pak, keringanan. Siapa-siapa yang ngaku di lisannya cinta sama Nabi, ini mohon maaf nih. Saya kalau tanya satu-satu muter dari saya dulu dah. Semua muter nih. Apakah Anda cinta Nabi? Apakah Anda cinta Nabi? Insya Allah, Pak. Siapa yang berani mengatakan enggak, Beb, saya enggak cinta Nabi? Semua ngatain cinta mana? Nabi. Mengatakan cinta sama Nabi. Tapi kata para ulama, ini udah paling ringan banget dah. Muhibbun Nabi, seorang yang mengaku di lisannya cinta sama Nabi, untuk mensinkronkan antara lisan dan hatinya minimal nggak kurang dalam sehari salah satu mi'a marrah salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggak kurang salawatnya 300 kali. Dah tuh 300, nggak usah 6 jam, nggak usah 12, 300, Pak. Kalau masih ada
yang kurang dari 300, fahubbuhun kadzib, maka cintanya dusta kepada Nabi Muhammad SAW. Pak, kalau 300, insya Allah Pak, enggak 6 jam, enggak 12, enggak Pak. Insya Allah dah, kalau bacanya apalagi yang salawat Jibril Sallallahu Alaihi Wasallam, ya 5 menit dapat. Enggak apa-apa, sigonya apa aja, enggak apa-apa, enggak harus yang panjang. Ini saya lanjut nih, mudah-mudahan bisa minimal 300 ya. Kalau bisa lebih, alhamdulillah. Sahabat bilang setengah, 12 jam ya Rasulullah, aku akan luangkan khusus untuk bersalawat kepadamu. Kata Nabi, masih kalimat yang sama Pak. Fa in zidta fa khair. Kamu bisa tambah, itu bagus kata Nabi. Tapi kalau bisa ditambah lagi, lebih bagus. Bukan saya yang bilang, Nabi Muhammad SAW. Fa in zidta fa khair. Ini sahabat agak mutahayyir, agak bingung. Kalau begitu 2/3 ya Rasulullah. 2/3 Pak, mungkin hitungan kita nih 17 sampai 18 jam. Kurang lebih. Hampir semua. Wah, kata sahabat, ini banyak nih. Nabi bakal bilang cukup, udah banyak ini. Nabi masih bilang dan kalimat yang sama. Fa in zidta fa khair. Kalau bisa ditambah lebih bagus. Ya nggak ada pilihan lain, Mbak. Udah 17-18 jam. Maka sahabat bilang, idzan kullah ya Rasulullah. Udah kalau begitu, semua aku akan luangkan waktuku untuk bersalat kepadamu. Maksudnya gimana? Semua, Bib. Terus waktu yang lainnya gimana? Lah, maksudnya dia lagi ngapain aja, tetap hatinya salawat, lisannya salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu tuh. Nabi bilang apa ketika sahabat bilang akan meluangkan waktunya semua buat salawat kepada Nabi? Idzan yukfahammuk wa yughfar dzambuk, tuh kata Nabi. Janjinya Nabi, janjinya Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, kalau Allah udah punya janji, innaka la tuhliful mi'ad. Allah nggak pernah mengkhianati janjinya, dan ini janji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kau luangkan seluruh waktumu untuk bersalawat kepadaku, seluruh aktivitasmu kau selingin dengan salawat kepadaku, kata Nabi, idzan yukfahammuk, segala kesusahanmu, kesulitanmu akan Allah angkat, problem-problemmu akan Allah cabut. Wa yughfar dzambuk, semua dosamu insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi yang bilang, janjinya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluar dari majelis ini bertambah mahabbah kepada Nabi, rindu kepada Nabi, memperbanyak lagi salawat minimal Pak, minimal, nggak usah muluk-muluk 6 jam, 12 jam, istiqomain dulu 300. Jangan langsung, wah jangan Beb, saya udah denger kisah Habib tadi, 300 mah saya bisa Beb, 1000 jalan seminggu, setelahnya udah lepas. Jangan begitu, lebih baik ya udah Beb, saya 300 istiqomah setahun, lebih bagus daripada 1000 seminggu kelar. Lah, sedikit-sedikit, yang penting istiqamah. Banyak nggak istiqamah, sedikit istiqamah lebih bagus. Tapi lebih bagus lagi banyak istiqamah. Mudah-mudahan Allah tambahin cinta kepada Nabi, rindu kepada Nabi, berkah bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya. Yang punya anak Allah jadiin anak-anak yang salihin wa salihat. Oh, tadi dengar tuh yang punya utang, Allah gampangin buat ngelunasin utangnya. Yang lagi punya usaha, usahanya Allah lancarin. Yang belum nikah, Allah kasih jodoh yang salihin wa salihat. Amin, Allahumma amin ya rabbal. Bihaqqi Muhammad wa bijahi Muhammad. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita lagi bersama-sama kita dengarkan ceramah agama yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan